Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Dan Cineview. Mungkin di antara kamu pernah mendengar istilah mantra, teluh, atau santet. Nah, video kali ini saya akan mereview lengkap film yang berjudul Spell. Sesuai dengan judulnya, film ini bergenre horor dan thriller yang menceritakan tentang sihir dan mantra. Video ini mengandung full movie spoiler, jadi jika kamu belum menonton film ini, silahkan tonton film fullnya agar kamu lebih puas. Tapi jika tidak keberatan, silahkan lanjut nontonnya. Just enjoy the spoiler. Film ini dibuka dengan sebuah blank scene yang hanya terdengar suara sosok ayah yang memanggil anaknya yang bernama Marquis, yang sedang bersembunyi dan menangis ketakutan. Sang ayah berhasil menemukan sang anak dan langsung terdengar suara cambukan dan tangisan seorang anak. Kejam banget guys. Scene langsung berganti dengan seorang pria dewasa yang pastinya si anak tadi sudah menjadi orang dewasa yang kini sudah kaya raya dan sukses. Terlihat bekas luka cambukan sang ayah menjadi luka yang terbawa hingga dewasa. Marquis T. Woods kini memiliki seorang istri yang bernama Peora dan dua orang anaknya, Samsara dan Tydon Woods, yang sudah menginjak usia sekolah menengah. Marquis kini memiliki sebuah perusahaan sendiri, sebuah firma hukum yang sangat sukses. Namun sepertinya menyimpan segudang luka masa lalu yang belum kita lihat. Seperti apa sebenarnya sosok ayah Marquis? Di kantornya, dia menerima sebuah telepon dari seorang yang bernama Otis Pili Esquire yang berasal dari Kentucky untuk urusan keluarga. Ternyata dia memberi kabar buruk bahwa ayahnya Marquis meninggal dunia dan membutuhkan kehadiran Marquis untuk mengurus perkara harta benda sepeninggalannya. Marquis merundingkan berita kehilangan sang ayah kepada istri dan anak-anaknya. Dan memang Marquis tidak banyak menceritakan sosok sang ayah kepada keluarganya karena alasan bahwa ayahnya tidak terlalu baik dan tidak layak untuk diceritakan. Marquis memang telah meninggalkan ayahnya sejak masa kecilnya, sehingga belum pernah kembali lagi ke Appalachia di mana dulu ia tinggal. Tapi di sini istrinya meyakinkan Marquis untuk pergi ke sana untuk upacara pemakaman ayahnya dan untuk penghormatan terakhir mendiang kakek dari anak-anaknya. Tapi sepertinya itu bukan ide yang bagus guys. Esoknya mereka pun berangkat ke tempat mendiang ayahnya yang tepatnya di daerah pegunungan Appalachia. Kerennya guys, mereka berangkat dengan mengendarai pesawat pribadi yang pilotnya adalah Marquis sendiri. Anti macet dan perjalanan bisa lebih cepat daripada jalan darat. Tapi jangan salah, via udara pun bahaya tetap mengintai. Tidak bisa dielakkan seperti yang akan terjadi dengan keluarga Woods ini nanti. Setelah perjalanan, mereka transit terlebih dahulu untuk mengisi bensin dan membeli makanan. Di sana terlihat penjaga minimarket sedang menjahit sebuah tas teluh yang dikatakan sebagai alat pelindung dari orang yang akan menyantetnya. Marquis tidak asing dengan benda tersebut, ia sering melihatnya waktu ia kecil. Namun Marquis termasuk orang yang logik dan tidak mempercayai hal-hal yang mistis. Pemilik minimarket itu memperingatkan Marquis untuk tidak pergi ke kaki bukit sebelah sana. Jikapun tetap pergi, dia menyarankan untuk memakai jimat penangkal santet. Namun Marquis mengabaikan saran tersebut dengan mengatakan dia sama sekali tidak mempercayainya sambil berlalu. Sebelum mereka kembali melanjutkan penerbangan, ada seorang syarif menghampiri dan menanyakan legalitas dan perihal keberangkatan mereka. Setelah Marquis menunjukkan surat-surat kepadanya, syarif itu mempersilahkan mereka untuk terbang melanjutkan perjalanannya. Namun, di tengah perjalanan udara itu terjadi badai hujan yang cukup deras. Pesawat yang mereka tumpangi diterjang hujan dan petir silih berganti. Peora dan anak-anak berteriak ketakutan dan panik. Marquis berusaha tetap bertahan menjaga pesawatnya seimbang. Namun sayang, badainya terlalu kuat dan sukses melibas pesawat hingga terjatuh. Dan blank scene pun terjadi seperti di awal film guys. Tiba-tiba saja Marquis terbangun dari pingsan dan mendapati dirinya dalam keadaan terluka parah. Namun dia hanya sendirian dan tidak melihat istri dan anak-anaknya. Marquis berusaha bangun untuk mencari istri dan anak-anaknya. Namun datanglah seorang ibu-ibu tua bernama Eloise, pemilik rumah yang kemungkinan orang yang telah menolong Marquis dari kecelakaan pesawat tersebut. Marquis berusaha bertanya bagaimana ia bisa sampai di sini dan di mana keluarganya berada. Namun Eloise memaksanya untuk berbaring dan dia menyebutkan istilah spell atau mantra. Di sini saya menerka bahwa Eloise adalah seorang seperti dukun. Kemudian datanglah Earl, suaminya Eloise. Mereka menyuruh Marquis untuk berbaring di ranjang, tapi dia menolaknya dan meronta-ronta memaksa untuk keluar. Hingga mereka terpaksa memanggil Louis anaknya
seorang pria yang tinggi besar dan berhasil memaksa Marquis agar mau tidur di ranjang. Namun anehnya guys, Earl memberitahu Marquis bahwa ia kecelakaan pesawat dan mereka hanya menemukan Marquis seorang diri. Tentu ini membuat Marquis dan penonton juga keheranan kemana istri dan anak-anaknya berada. Lanjut nontonnya. Eloise akhirnya meniupkan serbuk seperti bedak yang ternyata itu membuat Marquis tidur. Serbuk itu disebut dengan serbuk hoodoo. Mungkin kamu pernah mendengar istilah hoodoo dan voodoo. Apa sih bedanya? Hoodoo adalah serangkaian praktis magis. Hoodoo dikembangkan untuk memungkinkan orang menggunakan kekuatan gaib untuk meningkatkan atau memperbaiki kehidupan sehari-hari mereka. Sedangkan voodoo adalah agama yang lebih mapan dan terstruktur yang diikuti di Haiti dan di tempat-tempat yang dihuni banyak orang Haiti. Keduanya memiliki akar dalam budaya Afrika. Di scene ini Eloise terlihat sedang membuat sesuatu. Dia mengambil beberapa bahan. Yang pertama dia mengambil tanah, potongan baju Marquis, segelas darah yang kemungkinan besar darahnya Marquis. Eloise mencampurkan semua bahan-bahan itu seperti membuat sebuah adonan. Dia menjahitkan seperti sebuah baju kecil. Dan tara, jadilah sebuah boneka kecil terbuat dari bahan-bahan tadi. Setelah bonekanya jadi, lantas Eloise membangunkan Marquis dengan cara yang sama, yakni meniupkan serbuk hoodoo yang membuat Marquis langsung terbangun. Marquis langsung mencoba memujuk Eloise agar memanggilkannya ambulan dan bersedia membayar berapapun yang Eloise minta, asalkan dapat membantunya mencari keluarganya. Namun sayang, Eloise tidak tertarik dengan uang. Dia mempunyai rencana lain. Alih-alih membantu Marquis, Eloise malah menunjukkan sebuah boneka yang baru saja dia buat. Dia menyebut boneka aneh itu dengan sebutan Bugiti, yang katanya Bugiti itu akan membuat kondisi Marquis lebih baik. Bugiti itu terlihat mirip sekali dengan Marquis, kayak miniaturnya seseorang. Eloise menjelaskan bahwa Bugiti itu adalah boneka yang mewakili seseorang, yang terbuat dari darah, kuku, rambut, dan spermanya, sehingga semakin mirip semakin bagus. Bugiti adalah sebuah boneka sihir rakyat seperti halnya akar tenung. Jadi Bugiti ini jika digerakkan ke atas atau ke bawah, maka si orang tersebut akan mengikutinya. Tapi tujuannya bukan untuk menyakiti orangnya, seperti halnya santet yang bonekanya itu ditusuk-tusuk. Setelah selesai mendemonstrasikan Bugitinya Marquis, lantas Eloise pergi dan mengunci pintu kamarnya. Marquis yang tengah kebingungan segera mencoba untuk kabur dari tempat itu. Dia mencoba berdiri, namun kaki sebelah kirinya sangat terluka parah hingga ia terpincang. Marquis berhasil keluar melalui jendela atap rumah. Dengan tertatih, ia berjalan di atas atap rumah ke atap rumah yang lain. Dan ketika Marquis sampai di atas sebuah ruangan yang terang cahaya lampu, ia melihat Eloise dan suaminya tengah berkumpul bersama dengan warga setempat. Sepertinya acara tersebut ajang untuk menyembuhkan cacat dari warganya. Mereka menyiapkan beberapa hewan sebagai penyembuhnya. Yang pertama adalah seorang wanita bernama Lorraine yang menderita bisu. Dia tidak dapat berbicara. Kemudian Earl memotong lidah seekor kucing dan menempelkannya ke Bugiti milik Lorraine. Dan dengan sedikit mantra Eloise, dengan ajaibnya Lorraine bisa berbicara. Kemudian ada seorang kakek-kakek yang buta yang bernama Julius karena kecelakaan. Eloise menempelkan mata kucing ke Bugitinya Julius. Kemudian memasangkan mata kambing ke Julius dengan sedikit mantra. Julius bisa melihat. Namun apesnya, Julius melihat Marquis yang sedang mengintip sehingga Eloise segera bergerak untuk memeriksa apakah Marquis mencoba melarikan diri. Menyadari dirinya ketahuan, Marquis bergegas pergi dan berhasil kembali ke kamarnya dengan cepat agar Eloise tidak curiga. Namun saya yakin Eloise tahu bahwa Marquis sempat keluar dan menyaksikan acara ritualnya. Marquis adalah orang yang logik dan ia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun Eloise meyakinkan bahwa hal itu dilakukan karena di daerahnya tidak ada dokter, sehingga harus ada alternatif dalam penyembuhan, seperti yang kita saksikan pada Lorraine dan Julius. Dalam tidur Marquis masih dihantui dengan mimpi buruk sang ayah yang kerap menyiksanya. Dia bangun dan dilihat di sampingnya ada makanan seperti semangkuk sup. Karena lapar, Marquis langsung menyantapnya. Namun saya tidak yakin apakah itu benar-benar sup ayam atau sapi. Eloise sangat senang melihatnya. Dia lalu kembali membawa tambahan sup dan potongan tulang belulang dan menyuruh Marquis untuk memainkannya. Namun Marquis kaget luar biasa. Ternyata potongan tulang itu adalah potongan tulang tangan manusia. Dan ia baru sadar sup daging yang ia makan adalah sup daging manusia. Dan kemungkinan tulang tangan itu adalah tangan milik Taedon, karena tulang jari tengahnya yang bengkok. Lanjut nontonnya. Kali ini Marquis benar-benar muak dan berusaha untuk kabur dari rumah itu. Dan dia berhasil keluar, namun Eloise segera menyadarinya
dan langsung memanggil Louis untuk menangkap Marquis. Marquis berlari dengan terpincang-pincang di tengah guyuran hujan deras dan akhirnya terjatuh dalam kobangan. Dia kembali bangkit dan terus berlari tanpa arah hingga ia menemukan bangkai pesawatnya yang hancur di tengah hutan. Marquis memeriksa isi pesawat dan mencari petunjuk keberadaan anak dan istrinya. Namun isi pesawat itu kosong dan hanya terlihat banyak bekas darah. Misteri keberadaan anak dan istrinya masih belum ada titik terang, guys. Sayangnya, Louis kembali berhasil menangkap Marquis hingga dibawa kembali ke ruangannya lagi. Ketika siuman, Marquis memeriksa kakinya yang tidak kunjung sembuh dan malah semakin memburuk dan memburuk. Dan pas perbannya dibuka, ternyata kakinya sudah ditancapkan paku besar yang sepertinya sengaja supaya ia tidak bisa kabur kemana-mana. Di scene ini sangat ngeri, guys. Marquis berusaha mencabut paku tersebut yang tertancap dari kakinya. Ngilu asli. Eloise dan Earl terlihat pergi bersama ke kota, kemungkinan mencari bahan persiapan untuk acara bulan darah yang akan digelar di malam harinya. Setelah pakunya berhasil terlepas, Marquis langsung berusaha mencari ke setiap sudut ruangan untuk mencari Veora, Sam, dan Ty. Namun mereka tidak ditemukan. Marquis langsung mencari di sebuah ruangan pertemuan Eloise dan warga. Dan terdapat ruang bawah tanah di mana di sana terdapat beberapa peti mati yang isinya adalah korban-korban dari ritualnya keluarga Eloise. Terlihat jasad-jasad itu anggota badannya yang sudah dilepas untuk keperluan mantra dan penyembuhan. Dan saya yakin korban selanjutnya adalah Marquis sendiri, menunggu waktu bulan purnama darah yang dilaksanakan malam ini. Marquis penasaran apa yang sebenarnya Eloise rencanakan. Dia melihat sebuah foto lawas yang di sana terlihat ada foto Eloise, Earl, dan Louis. Di sana tercatat tahun 1860, yang artinya Eloise dan Earl jika sekarang adalah tahun 2020, maka usianya sudah pada tua banget, guys. Dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Jawabannya mungkin di sana ada kitab mantra yang ada gambar dan tulisan transfer jiwa dan bulan darah. Di sini ini, guys, semua tabir misteri telah terungkap. Eloise dan keluarganya adalah praktisi hoodoo, yang dimana mereka mencari korban seperti Marquis untuk menyembuhkan segala macam anggota badannya seperti mata, telinga, penis, jantung, dan lain-lain. Dengan bantuan bugitinya masing-masing, mereka mampu bertahan hidup hingga ratusan tahun. Jasad-jasad yang di dalam peti itulah korban-korban seperti halnya Marquis akan bernasib sama dengan mereka. Setelah mengetahui rencana busuk dan praktik sihirnya Eloise, kini Marquis segera bertindak untuk melakukan pembalasan dengan membuat sebuah bugiti Eloise berdasarkan ingatan selama percakapannya sehari-hari. Dengan bahan yang sudah tersedia, Marquis berhasil membuat dan meramu sebuah boneka Eloise dan menyembunyikannya di kolong lantai rumah. Marquis mendengar bunyi sebuah handphone yang ternyata ditemukan sebuah handphone milik Ty yang masih sisa baterai 1% lagi. Namun sebelum bisa menggunakan HP itu, Eloise dan Earl keburu pulang dan melihat pintu rumahnya terbuka. Dan mereka menerka bahwa Marquis berusaha untuk kabur. Earl menyuruh Louis untuk membawakan kapak untuk memotong kaki Marquis. Mendengar percakapan itu, Marquis langsung panik karena takut ketahuan. Dia langsung menancapkan kembali paku besar itu ke dampal kakinya. Asli ngilu banget. Eloise masuk ke kamar Marquis dan menemukan Marquis sedang berbaring dan langsung memeriksa kakinya. Dan ternyata pakunya masih menancap. Louis tidak jadi mengkapak kaki Marquis. Setelah Eloise pergi, Marquis langsung menghubungi 911 untuk mendapatkan bantuan dan ia tersambung dengan sheriff yang pernah ia temui ketika mengisi bensin pesawatnya. Marquis merasa senang karena sheriff itu akan segera menemuinya di rumah Eloise dan Earl. Marquis segera mengeluarkan paku dari kakinya untuk segera memberitahu keberadaannya. Namun, Eloise dengan sigap masuk ke kamar dan mengambil bugiti Marquis, lantas menghempaskan bugiti itu hingga tubuh Marquis pun ikut terhempas. Eloise melilit boneka itu dengan tali dan mencopot lidah Marquis sehingga dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Sheriff yang sudah berada di halaman rumah menanyakan keberadaan Marquis. Namun sayang, Marquis berusaha keras berteriak namun tidak ada suara sedikit pun keluar dari mulutnya. Sheriff pun mencoba menelepon lagi, namun Marquis tidak bisa bersuara sehingga si Sheriff itu pergi tanpa hasil. Marquis yang tidak pantang menyerah berusaha kabur dan membawa serta boneka bugitinya dan memungut lidah yang tergeletak di lantai. Dia berhasil kabur keluar rumah. Eloise dan Earl menyuruh Louis untuk mengejar Marquis dan menangkapnya. Marquis berlari ke tengah hutan dan berhasil bertemu dengan Sheriff yang sedang berpatroli di sekitar hutan. Marquis memasang kembali lidahnya dan dia kembali bisa berbicara dan melaporkan kejadian
kejadian itu kepada Sheriff. Tapi sayangnya, Sheriff itu ternyata salah satu komplotan dari keluarga Eloise. Alih-alih menyelamatkan Marquis, Sheriff ini malah membawa kembali Marquis ke tangan Eloise. Saat bulan darah tiba, semua warga terlihat antusias seperti akan dibagikannya sebuah kekuatan baru. Marquis dibaringkan di sebuah meja dan siap untuk dieksekusi oleh Eloise dengan mencabut jantungnya. Dan di acara itu, mereka semua membawa semua warga dan termasuk anak dan istrinya Marquis yang sepertinya di bawah pengaruh mantra sehingga mereka tidak mengenali Marquis. Ternyata anak dan istrinya Marquis menjadi tawanan mereka juga seperti halnya Marquis. Eloise segera membaringkan Marquis dan akan menusukkan pisaunya ke jantung Marquis. Namun Marquis berhasil menangkis dan segera menancapkan paku ke jantungnya Earl hingga tewas. Semua warga pada kabur dari ruangan itu untuk menghindari amukan Marquis, dan Marquis segera menyadarkan anggota keluarganya dengan meniupkan serbuk kudu. Dan benar saja, tangannya Tydon terlihat sudah diamputasi dan dijadikan sup yang dimakan oleh Marquis. Melihat kondisi keluarganya tersebut, Marquis terbakar amarah dan segera akan melakukan balas dendam. Dia mengambil semua bugiti milik warga yang berada di ruangan tersebut. Ia menyuruh istri dan anak-anaknya untuk pergi ke hutan menyusuri sungai, sedangkan ia akan menghadapi warga terkutuk ini terlebih dahulu. Mangsa pertama yang disingkirkan Marquis adalah Sheriff dengan menyayat dan menusuknya hingga tewas. Kemudian ia pergi mengambil bugitinya Eloise dan menenggelamkan bugitinya Louis. Ketika Louis hendak menangkap Marquis di dalam ruangan, Louis malah muntah air dan tewas seketika. Mengetahui Louis sudah mati tenggelam, maka Eloise pun langsung menemui Marquis dan mengatakan, "Kamu pintar, namun saya menyembunyikan bugitinya sendiri sehingga ia berpikir aman." Padahal Marquis sudah membuat bugitinya si Eloise. Marquis meniupkan serbuk bius ke wajah Eloise dan mengeluarkan boneka bugiti Eloise buatannya sendiri dan memukul boneka itu dengan martil sehingga tubuh Eloise pun ikut terpental, merobohkan tiang bangunan dan menumpahkan lampu minyak yang membuat bangunan itu terbakar. Eloise segera mengejar Marquis untuk menusuknya, namun Marquis menaburkan garam untuk menghalangi Eloise keluar dari gudang itu yang sudah mau terbakar. Akhirnya Eloise pun terpanggang hidup-hidup. Dengan membawa semua bugiti milik warga itu, tidak ada seorang pun warga yang berani menghalangi jalannya Marquis, sehingga Marquis dan keluarganya bisa pergi dengan selamat. Ciri khas film horor memang suka membuat penonton dongkol. Di scene ini kita lihat bugiti milik Eloise terlihat kembali hidup. Ini menunjukkan kemungkinan-kemungkinan. Pertama, Eloise masih hidup, mengingat dia adalah seorang ahli sihir. Kemungkinan jiwanya bisa masuk ke dalam tubuh bugitinya seperti halnya boneka Chucky atau Annabelle. Atau jiwanya bisa pindah ke tubuh yang lain, bisa saja jiwa Eloise masuk ke tubuh Feora atau Sam. Demikian alur cerita dan penjelasan dari film Spell. Semoga kamu terhibur ya, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Segera subscribe channel ini dan like video ini jika kalian suka videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.